Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suatu saat datang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta nasihat. Kata Rasulullah SAW, la taghdab wala kal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Resep yang sangat manjur karena dari rasa marah ini menimbulkan banyak kemudaratan dan orang tatkala marah itu tidak terkontrol emosinya, tidak terkontrol berfikirnya. Bahkan ada satu kata yang sangat luar biasa untuk kita renungkan bahwa al-ghadabu awaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Marah itu awalnya adalah kegilaan dan ujung-ujungnya adalah penyesalan. Tapi yang saya sampaikan pada saat ini adalah bagaimana cara meredam marah itu. Rasulullah SAW bersabda tentang bagaimana seseorang bisa meredam kemarahannya. Dalam sudah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Tatkala ada rasa marah dalam dirimu, maka hendaklah dia diam. Tidak banyak ngomong, tidak banyak celoteh. Tahan mulut kita untuk tidak bicara. Sebab tatkala kita marah dan bicara, biasanya lontaran-lontaran kata-kata kita itu tidak lagi teratur dan lebih banyak meluapkan, menembakkan, menghajar. Karena emosi kita tidak bagus, maka lontaran kata pada saat marah itu juga menjadi tidak bagus. Karena isi hati kita, kemudian isi otak kita pada saat itu mengalami turbulensi, ketidakajegan, maka kata-kata yang keluar juga tidak ajeg dan tidak bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, kemudian Abu Daud dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji." Idza ghadiba ahadukum, kata Rasulullah SAW, tatkala ada di antara kalian itu marah, sementara dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Ini tip. Sebab orang marah itu kalau berdiri biasanya mau ngamuk aja, mau berantem aja, mau hajar aja. Tapi kalau dia duduk tidak bisa. Paling kuatnya dia bicara. Paling kuatnya dia bicara, dan bicara tidak berbahaya tatkala tidak dilakukan dengan cara fisik. Walaupun kadangkala bicara yang orang tatkala duduk juga akan tidak banyak untuk bisa mengungkap kata-kata yang kasar, yang sarkastik dan seterusnya. Kalau sudah selesai duduk, berarti ini obat yang pertama ya. Fa in dhahaba anhul ghadab, maka kalau sudah selesai, dia tidak marah lagi tatkala duduk, dan ini menahan tensi darah kita itu menjadi tertahan. Wa illa falyattaji. Ini resep yang sangat luar biasa. Kalau masih marah juga pada saat duduk, maka hendaklah yang bersangkutan itu berbaring. Kalau berbaring rasanya orang sulit untuk marah itu ya. Sulit untuk marah. Lah malu lagi kalau berbaring sambil marah-marah itu. Ini sabda Rasulullah SAW. Pertama adalah tatkala kita marah, falyaskut, maka diamlah. Tatkala kita mau marah pada istri kita, atau istri mau marah pada suami, diam. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Kalau dia dalam keadaan berdiri, duduklah. Duduk nggak mempan juga, falyattaji, maka hendaklah dia berbaring. Ya.
Dalam hadis lain juga Rasulullah mengajarkan pada kita, kalau kamu marah, maka adalah kamu berwudu, karena pada saat marah itu adalah ada yang panas, maka dinginkanlah dengan wudu. Insya Allah kita menjadi lebih tentram, kemudian emosi kita lebih aman. Apalagi dilanjutkan dengan sholat ya, setelah wudu kita sholat. Ini resep. Kalau diantara kita marah, diamlah. Kalau kita marah suatu saat dan kita dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kita duduk. Duduk juga gak mempan, maka berbaringlah. Berbaring tidak mempan, rasanya dia bukan lagi marah, tetapi mengalami kegilaan mini ya. Kegilaan mini, karena itu resep yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum. Demikian, semoga kita tidak menjadi ghadabin, orang-orang yang tukang marah, orang-orang yang sesekali emosinya tidak terkontrol dan seterusnya. Aku lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.